Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada para penonton video ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Zaki Abidin dari program studi keperawatan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada para rekan-rekan saya yang telah menonton video ini, baik yang di rekan-rekan saya dari program studi keperawatan ataupun di luar program studi keperawatan. Terkhusus kepada dosen pengampu mata kuliah psikososial dalam keperawatan, Bapak Tirta Adi Kusumo Suparto, yang memberikan tugas kepada saya untuk uh, paparan terkait hasil kajian yang telah saya lakukan. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan hasil temuan yang saya temukan terkait tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya mengenai tentang obat non farmakologis yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ya, sebetulnya yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia ya, teman-teman. Baik, saya sebelumnya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, masalah yang saya angkat ialah efektivitas daun sirih hijau atau Peter bitter wine dalam mengobati radang tenggorokan. Nah, ini biodata saya. Saya adalah mahasiswa keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Lanjut ke pembahasannya ya, teman-teman. Baik, temuan yang saya dapatkan ialah pada zaman Neolitikum, pada saat itu semua golongan, baik dari golongan atas hingga golongan bawah, menggunakan daun sirih sebagai bentuk kebutuhan pokok mereka. Mulai dari saat itu, kebiasaan tersebut menurun hingga sekarang melalui adat istiadat. Di samping memiliki sejarah panjang, masyarakat mempercayai bahwa daun sirih digunakan dalam pengobatan berbagai macam penyakit. Contohnya, dalam pengobatan adat Bali yang menggunakan daun sirih dalam mengatasi radang tenggorokan tersebut. Sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih penyakit faringitis atau radang tenggorokan ini? Penyakit radang tenggorokan atau faringitis adalah penyakit radang selaput tenggorokan akibat infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus maupun bakteri. Faringitis biasanya terjadi bersamaan dengan tonsilitis, rinitis, dan laringitis. Faringitis kebanyakan menyerang anak usia 5 tahun sampai 15 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan kita yang di atas umur tersebut juga bisa kena oleh penyakit ini. Biasanya terdapat di daerah beriklim hangat ataupun tropis. Lanjut, penyebab terjadinya faringitis yang saya sebutkan tadi, yaitu disebabkan oleh virus dan bakteri yang menginfeksi saluran pernapasan manusia. Ciri-ciri faringitis ini apa sih? Nah, ciri-ciri dari faringitis ini yaitu demam secara tiba-tiba yang dialami oleh eh, pasien atau korban. Kedua, nyeri tenggorokan dikarenakan sulit dalam melakukan aktivitas menelan atau apapun itu. Kemudian berefek juga ketika menelan. Nyeri menelan itu sangat sakit dialami oleh pasien yang mengalami masalah kesehatan faringitis ini. Kemudian dia mengalami mual yang disebabkan oleh uh, penyakit ini. Yang selanjutnya ada tenggorokan atau langit-langit mulut, amandel, dan tampak kemerahan hingga bengkak yang dialami oleh pasien yang terkena oleh penyakit faringitis. Lanjut ke metode pengobatan. Metode pengobatan yang sering kita ketahui ialah dengan pengobatan farmakologis. Apa sih pengobatan farmakologis? Terapi farmakologis adalah terapi yang menggunakan unsur pengobatan kimia seperti penggunaan penisilin, amoxilin, paracetamol, dan lain-lain. Kemudian ada terapi non farmakologis.
Apa sih terapi non farmakologis? Nah, terapi non farmakologis merupakan terapi yang menggunakan bahan alam seperti tumbuhan, terus hal-hal yang biasa kita lakukan untuk menjaga kesehatan itu di apa ya teman-teman, kayak kita tuh nggak menggunakan bahan kimia lah yang biasa kita pakai seperti obat-obatan itu terapi non farmakologis. Ada pula terapi penunjang. Terapi penunjang adalah terapi yang menggunakan analgesik, propen, antipiretik kumur yang dengan larutan garam, dan lainnya. Kita lanjut ke definisi dari Piper bitter line tersebut ya. Baik, daun sirih hijau atau Piper bitter line adalah daun hijau tua berbentuk hati yang tumbuh pada akar tanaman merambat. Ini adalah tanaman uang obat, rekreasi, dan hortikultura. Hortikultura. Piper bitter line atau daun sirih hijau ini digunakan sebagai obat herbal tradisional. Piper bitter line memiliki aroma yang sangat khas karena adanya fenol dan terpen dalam minyak asteri atau IO. Secara tidak langsung, Piper bitter line atau daun sirih hijau bisa digunakan sebagai bahan dalam terapi tradisional, yaitu aromaterapi. Lanjut, apa sih kandungan daun sirih hijau ini? Sebenarnya daun sirih hijau ini banyak sekali kandungannya, teman-teman. Mari kita baca bersama-sama. Daun sirih hijau ini mengandung beberapa komponen, antara lain dari minyak astiri, kemudian hidroksikafikol, kemudian ada kafikol, ada kafibetol, kemudian aliprokatekol, ada eugenol, ada karyopelin, ada kineol, kanden, diastase, starch, terpenes, sesquiterpen, fenilpropana, tangin, gula, dan anti jamur. Sangat baik sekali, bukan kayak kandungan yang terdapat dalam daun sirih ini sangat banyak. Jadi bisa digunakan oleh untuk pengobatan lain juga, teman-teman. Tidak hanya itu, daun sirih juga bisa digunakan sebagai antiseptik, antioksidan, dan fungsi. Jadi sangat banyak sekali kandungan yang terdapat dalam daun sirih tersebut. Baik, terakhir yang saya simpulkan ialah tanaman ini sangat baik sebagai alternatif pengobatan farmakologis yang memiliki efek yang baik. Tanaman ini sangat baik sebagai alternatif pengobatan farmakologis, yang tentunya obat farmakologis atau obat kimia ini memiliki efek buruk pada tubuh kita jika terlalu sering dikonsumsi. Tidak hanya sebagai pengobatan, tidak hanya sebagai pengobatan juga. Daun sirih hijau ini bisa digunakan dalam pencegahan timbulnya penyakit. Untuk itu, tanaman ini sangat direkomendasikan dalam pengobatan dan di bidang kesehatan. Baik, menurut inilah paparan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.